Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kak Ragil, Mas Ragil lah. Nah, kali ini kita akan mempelajari membahas tentang mesin cuci. Kebetulan ini kan memang saya adanya mesin cuci yang 2 tabung. Lah, ini permasalahannya itu adalah kenapa sih ketika mesin cuci saya nyalakan tiba-tiba keluar asap sedikit. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, kenapa sih mesin cuci ketika saya nyalakan tiba-tiba keluar asap ngebul. Nah, lalu ada yang tanya kembali, kenapa sih ketika saya nyalakan mesin cuci tiba-tiba listrik itu jeglek atau kayak konslet seperti itu. Nah, kali ini kita akan kupas satu persatu masalahnya itu di mana. Jadi yang pertama kita cari tahu dulu di tombol on off-nya ini ya, atau timernya. Yang di ini kebetulan yang di pengeringnya ini kebetulan sudah saya ganti yang baru. Untuk yang wasnya atau untuk yang cuci sudah saya pesan tapi belum datang karena pesannya juga lewat online. Jadi kita akan cari tahu dulu. Ini kan memang rata-rata mesin cuci kalau sekitar 3 tahun atau 5 tahun ke atas itu kebanyakan tuh sudah diservis. Nah, kalau yang sudah diservis itu kita lihat dulu perkabelannya, karena takutnya nanti kabelnya ketika disambung ada sambungannya. Nah, sambungannya itu lepas seperti ini ya. Seperti ini kan kabelnya lepas. Nah, ini sambungannya kan lepas, lalu takutnya tiba-tiba gandeng seperti ini. Itu yang bikin tiba-tiba langsung jeglek, meteran atau listrik kita menjadi jeglek. Nah, yang kedua, yang pertama kan sudah kupas tuntas tentang kabelnya, harus diteliti terlebih dahulu. Sedangkan ini kabelnya kan sudah saya rapikan satu persatu ya. Sudah rapikan satu persatu, sudah bagus ya. Nah, yang kedua adalah tentang kapasitor. Kapasitor itu adalah penggerak mesin cuci. Jadi dia itu adalah untuk memutar, untuk jenis yang berputar itu kayak mesin cuci, kipas angin atau apapun itu pasti ada kapasitornya. Nah, kapasitornya kita lihat dulu bagus atau tidak. Nah, kalau kapasitornya nggak ada masalah atau bagus, kita akan menelusuri ke yang ketiga adalah dinamo atau penggeraknya. Nah, penggeraknya dinamonya ini kalau memang udah usang atau udah memang rusak parah ya harus diganti. Tapi kalau bisa diperbaiki ya memang harus diperbaiki. Tapi kalau sudah nggak bisa ya memang diwajibkan untuk mengganti, karena itu takutnya berbahaya, karena dinamo ini adalah penggerak utama. Oke. Jadi tentang perkabelan ini sudah saya bongkar duluan ya, sudah saya rapikan dulu. Dan yang kedua kita akan mempelajari tentang kapasitornya. Kita cek kapasitornya. Kalau kita ada voltmeter atau avometer untuk ngecek tekanan itu bisa juga kita pakai tersebut. Kalau memang kapasitornya masih bagus, kita akan lanjut cek ke dinamonya. Oke. Ini kabelnya tidak ada masalah ya. Kita jauh-jauh aja, jangan terlalu dekat. Oke. Kita berjauhan, jangan terlalu dekat. Nah, kita itu sudah on ya, sudah on, tapi memang kabelnya sudah kita pisah, jadi nggak bahaya juga. Kita colokkan dulu ke listrik. Nanti timbul ketika sudah buka gini, pasti timbul asap lagi kalau memang berasap ya. Kalau ada yang asap ngebul tiba-tiba keluar asap, itu pasti akan tahu munculnya asapnya itu di mana. Tapi kita juga harus hati-hati karena memang ini juga terlalu berbahaya, apalagi ini listrik tegangan tinggi. Kalau di rumah saya ini memang tegangannya tinggi karena memang banyak elektronnya seperti kulkas, mesin dan lainnya. Oke, kita colokkan dulu. Ini sudah on ya. Ini sudah on. Kita lihat dulu di mana. Letaknya di mana?
Nah, permasalahannya ini adalah di kapasitornya. Di kapasitornya itu keluar asap. Coba dilihat dulu ya. Kelihatan atau tidak? Nah, keluar asap seperti itu ya. Nah, dan memang baunya juga sangit. Juga sangit ya. Barangkali belum kelihatan, kita akan zoom lagi. Barangkali belum kelihatan. Nah, keluar asap seperti itu ya. Asapnya keluar. Jadi ini permasalahannya adalah di kapasitor. Jadi memang asap ngebulnya itu efeknya di kapasitor. Jadi meskipun tiba-tiba listrik langsung jeglek atau off itu, kita ngeceknya juga nggak bisa seperti itu ya, karena kan juga bahaya juga. Jadi ini kan permasalahannya ini yang di kedua ngebul atau tiba-tiba keluar asap. Nah, kalau memang beberapa detik saja itu sudah banyak asap seperti tersebut, apalagi kalau seorang ibu atau seorang perempuan ya, namanya mesin cuci kan udah dipencet ya, ada yang tinggal masak, ada yang ditinggal ngobrol, ada yang ditinggal ngerumpi, ada yang ditinggal ngegosip. Nah, ketika di on kan, lalu sekitar 5 menit atau 10 menit itu kan pasti lihat mesin cucinya sudah atau belum. Lah tiba-tiba keluar asap sangat banyak, apalagi beberapa menit ya, beberapa detik saja sudah asapnya terlalu banyak seperti itu. Jadi permasalahannya adalah kapasitornya. Nah, nanti kita akan ini kan saya belum ada kapasitor yang baru, jadi saya akan membeli kapasitor yang baru dulu. Ketika saya sudah dapat kapasitor yang baru, nanti kita akan pelajari bagaimana sih cara memasang kapasitor, bagaimana sih cara mengganti kapasitor dengan baik, dan bagaimana sih mengatasi kapasitornya yang rusak. Oke. Jadi tunggu video selanjutnya untuk mempelajari tentang kapasitor. Nah, jadi asapnya keluar dari sini. Makanya ini seperti lele ya. Ini aja masih panas ini. Berbahaya ini. Jadi nanti kalau sudah ada kapasitornya, akan kita live atau kita record lagi ya. Jadi bagaimana cara memasangnya, bagaimana cara menggantinya. Oke. Next selanjutnya ada di video selanjutnya. Oke. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat.